lanjut ke Pak Ibnu Kalam. Halo Pak Ibnu Kalam. Ya, halo juga. Shalom. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin menyampaikan seperti ini. Apakah di sana itu mayoritas melarang atau minoritas? Yang jelas tidak semua umat Islam itu sepakat dengan orang yang seperti itu. Artinya bukan semua umat Islam melarang ya. Yang saya ingin sampaikan itu begini, di dalam Al-Quran itu ada perintah kepada pemerintah untuk berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan adil, kalau memang mereka itu melarang menjual babi, maka kepada orang yang melarang itu harus juga supaya mereka itu jangan menggunakan listrik. Karena listrik itu ditemukan oleh umat Kristen. Demikian pula alat-alat pertanian, mesin-mesin. Itu ditemukan pertama kali oleh umat Kristen. Rudolf Diesel yang menemukan mesin diesel. Itu yang Kristen, pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi kepada orang-orang yang melarang menjual babi, ya jangan menggunakan produknya orang Kristen juga. Ya. Nah, ini supaya terjadi keadilan. Dan terkait dengan babi itu bisa dimakan oleh umat Islam kalau tidak ada lagi makanan yang lain. Jadi babi itu bukan sesuatu yang sangat haram, ya. Bisa menjadi tidak haram kalau tidak ada makanan yang lain. Jadi saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan yang menjadi masalah saya lihat itu baik pemerintah Islam maupun umat Islam itu kurang memahami Al-Quran. Baru mereka membuat aturan. Umat Islam dulu itu ditolong oleh umat Kristen. Umat Kristen lah yang pertama mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi. Orang Nasrani. Ini ada sekelompok umat Islam itu dulu. Umat Islam itu ditolong oleh orang Kristen. Sekarang kau menggigit orang Kristen. Ini ketidakadilan, saudara. Ya. Jadi, saya menilai orang-orang yang melarang menjual babi itu bodoh memahami sejarah Islam, bodoh juga memahami hukum Islam. Itu, itulah sebabnya dari dulu saya ingin sudah mengatakan bahwa agama Islam di Indonesia itu sangat bermasalah. Terutama di ayat Quran surat 2 ayat keempat. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya terkait kalau makan babi memang tidak ada larangan di dalam perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama ada. Tapi kalau di perjanjian baru tidak ada. Bisa kita baca di kisah para rasul itu. Ya. Jadi kepada pemerintah di Medan itu supaya Anda berlaku adil. Kalau Anda memutuskan bahwa dilarang menjual babi dan itu sterilisasi, maka kepada orang yang melarang itu ya dilarang juga menggunakan listrik, dilarang menggunakan traktor tangan, traktor untuk mengelola pertanian. Begitu, supaya ada keadilan. Jangan doanya orang-orang yang teraniaya, ini hadis, doanya orang-orang yang teraniaya itu tidak ada batas antara dia dengan Tuhan.
dengan Allah sekalipun dia non-Islam. Itu hadis. Jadi kalau orang Kristen berdoa kepada Tuhan dan bahkan berdoa kepada Tuhannya Nabi Muhammad, itu diterima. Karena ada hadisnya. Karena kau menganiaya orang. Kau tidak tahu berterima kasih bahwa kamu dulu itu ditolong oleh umat Kristen, terutama umat Kristen di Ethiopia yang menerima pengungsi dari yang sudah diislamkan oleh Nabi Muhammad. Itu hijrah pertama itu. Jadi kepada pemerintah di sana dan umat Islam, coba kau sadar sedikit itu. Ya, pelajari baik-baik itu sejarah Islam, pelajari baik-baik Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemerintah di sana dan masyarakat Islam di sana. Ya, mudah-mudahan berkurang dia punya kebodohan. Ya, itu saja Pak Tamparagi. Sekian. Ya, thank you Pak Ibnu Kalam. Mungkin saya mau tambahin Ya. sedikit buat apa yang disampaikan Pak Ibnu Kalam, yaitu dalil babi halal ya. Ini banyak umat Islam nggak tahu nih kalau babinya oten-oten ini, babinya orang Kristen nih halal ini. Dalilnya ada di Al-Quran surah 5 ayat 5 ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu juga halal bagi mereka. Ya, ini buat orang Islam ya, bukan buat orang Kristen. Kalau buat kita orang Kristen, tai kambing segala macam nggak halal ya. Buat orang Islam halal. Cuman dari Al-Quran surah 5 ayat 5 ini, makanan ahlul kitab itu halal bagimu. Nah, ini dijelasin lagi dengan hadis Abu Daud nomor 3342 ya. Telah diceritakan, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, dia berkata, sesungguhnya kami bertetangga dengan orang ahli kitab, sementara mereka merebus babi dalam kuali mereka, dan minum kamar dalam bejana mereka, anggur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendapatkan selainnya, maka makanlah dan minumlah padanya. Apabila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah menggunakan air, dan makan serta minumlah. Jadi ini ayat Quran dan hadis yang jelas membuktikan bahwa babi yang disuguhkan oleh orang Kristen ini babi halal ya. Betul nggak Pak Ibnu Kalam? Ya, persoalannya kalau ada yang begitu, itu dibawa ke persoalan apalagi istilahnya dalam Islam, nafi isbat, yang mana yang mau dikuatkan. Yang kalau nafi itu dibatalkan, isbat itu ditetapkan. Jadi kalau ayat di dalam Al-Quran melarang makan babi, itu yang harus dinafikan. Maka yang berlaku adalah ayat yang baru saja Anda sampaikan. Tapi kalau ayat yang baru Anda sampaikan itu dinafikan dan diisbatkan kepada ayat yang melarang, yang mengharamkan makan babi, maka tergantung apa yang diyakini oleh seseorang itu setelah belajar Al-Quran. Mana yang mau dinafikan, mana yang mau diisbatkan. Suka-suka ya Pak Ibnu Kalam ya. Ya. Ya, jadi mau ya, ikut yang mana? Mau ikut yang mana yang mau dijadikan sebagai yang valid ya. Itu istilah ya, jadi nafi memang di Al-Quran ada ya, babi nggak boleh makan. Tapi biasa kan ajaran Islam kan selalu ada kecualinya kan? Ya, ada kecualinya. Aja juga ada kecualinya. Tidak ada ilah kan, kecuali Allah kan, itu udah kecuali itu. Ya, di dalam Islam memang nggak boleh makan babi, kecuali babi yang disuguhkan oleh orang Kristen kan gitu. Kalau yang babi-babi yang lain nggak boleh, tapi kalau orang Kristen yang kasih itu boleh itu, halal tuh. Ya. Nah teman-teman buat yang besok mau demo mungkin boleh nih bagikan selebaran ini ya. Tapi kata Abdul Somad, babi halal, babi haram.
bisa jadi halal kecuali terpaksa. Itu yang ngomong Abdul Somad sama si Adi Hidayat loh.